Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan majelis ilmu, sering kita jumpai, khususnya di masyarakat kita di Indonesia ini, ketika hendak memulai pengajian atau majelis ilmu, ada pembukaan, yaitu dibuka dengan bacaan Al-Quranul Karim atau tilawatul Quran. Dalam hal ini terkadang sebagian kita timbul pengingkaran, sampai-sampai mungkin sebagian kita menganggap perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah munkaroh. Ini permasalahan, ya ikhwan, adalah permasalahan yang perlu kita kaji, kita ulas. Disebutkan di kitab-kitab adab, khususnya yang berkaitan dengan adab tahdits, adab menyampaikan hadis, majelis ilmu di kalangan para ulama salaf di zaman dahulu, seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Ibnu Salah, bahkan juga Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Mereka semua menyebutkan di antara kebiasaan para ulama ahlul hadis di zaman dahulu, mereka menganggap sunnah mustahab dan bagus membuka majelis ilmu, majelis tahdits dengan bacaan Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, kata beliau rahimahullah, wa astahibbu ay yaqra'a ba'duhum suratan aw ayatin minal Qur'an qabla tadrisil fiqhi aw ba'dahu. Aku menganggap bagus, yaitu tatkala sebagian pengajar atau sebagian majlis membuka majelis mereka dengan bacaan Al-Quranul Karim atau ayat-ayat dari Al-Quran, baik surat ataupun ayat dari Al-Quranul Karim, sebelum mengajar, sebelum terjadi pelajaran atau setelah pelajaran. Itu yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Demikian juga Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, yang dikenal pada kitab Muqaddimah Ibnu Salah, beliau mengatakan yustahabbu iftitahil majlis bi qiraati qari'in li syai'in minal Qur'anil Karim. Disunnahkan, dianggap bagus membuka majlis dengan sedikit dari bacaan Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh seorang qari, pembaca Al-Qur'an. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Dan juga Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab Adabul Imla. Beliau menyebutkan berkaitan dengan adab dalam menyampaikan ilmu. Beliau menyebutkan wa minal adab, termasuk adab, kata beliau, ayyuqaddim ala syuru' fil bahsi wa tadris qira'ata syai'in min kitabillah. Hendaknya seseorang sebelum membahas dan sebelum mengajar, dia menyajikan atau mendahuluinya dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dimulai dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ini yang disebutkan oleh mereka. Demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam Muqaddimatul Majmu' dan juga As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dan masih banyak para ulama yang lain. Intinya, ada sebagian salaf, ya, mereka menganggap perkara tersebut bagus, baik ketika hendak memulai majelis ilmu, pengajian, ta'lim, ada bacaan Al-Quranul Karim. Mereka berdalil, tindakan-tindakan ini tadi mereka bawakan dalil atau asar, diantaranya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan asar dari Abu Nadrah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jatama'u tadzakaru al-'ilm
wa qara'u suratan. Mereka dulu, para sahabat Nabi SAW, apabila mereka berkumpul, mereka tazakaru al-ilm, mereka muzakarul ilmu. Wa qara'u suratan, mereka membaca surat Al-Quranul Karim. Makna yang difahami dari sini, mereka para sahabat ketika mereka kumpul muzakarul ilmu, mereka membaca Al-Quranul Karim. Dan juga Sam'ani menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Nadrah dengan lafaz kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jatama'u liyadhkuru al-alam qara'u suratan. Mereka dulu para sahabat Nabi Rasulullah SAW, apabila mereka para sahabat berkumpul untuk membahas ilmu, mereka membaca Al-Quranul Karim. Juga disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyebutkan asar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id menyatakan, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu kana hadithuhum ya'ni al-fiqh illa ay yaqra rajulun suratan aw ya'mur rajulan bi qira'ati suratin. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berkumpul, mereka duduk, obrolan mereka itu adalah masalah fikih. Namun biasanya ada salah seorang di antara mereka yang membaca satu surat dari Al-Quranul Karim, atau ada orang yang memerintahkan orang lain untuk membaca sedikit dari bacaan Al-Quranul Karim. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanadnya, dan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ala syarti Muslim. Sanadnya adalah sesuai dengan syarat Muslim. Semua sanad sahih, baik yang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga dari Abu Nadrah, yang menyebutkan bahwasanya mereka para sahabat ketika duduk bermajelis mereka membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dari sini ya ikhwan, mereka mengatakan, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, perkara seperti ini, kata beliau, yahtaj ila dalil, butuh kepada dalil, dan tidak didapati dalil yang sahih dari Nabi SAW secara perbuatan Rasul. Begitu juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Ikhtisar Ulumil Hadis yang dikenal, yang sudah dicetak dengan judul Sairul Hadis, beliau menyebutkan di situ, ini perkara yang bagi yahtaj ila dalil, perkara yang sepantasnya butuh kepada dalil baik dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Namun tidak didapati dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Sehingga apa hukumnya? Wallahu alam, yang kita dapatkan faedah dari kitab Fadail Majalis Al-Ilm wa Hilak Az-Zikr wa Adabiha karya Abdullah Ibnu Lama Al-Khawlani hafizahullah ta'ala, penulis menyebutkan ringkasnya, kata beliau, fala ba'sa bidzalika fi ba'dil majalis al-ilmiyah, tidak masalah dilakukan pada sebagian-sebagian majelis ilmu, duna yastamir alaih, dengan tanpa terus-menerus dari majelis ilmu untuk dibacakan Al-Quran ketika memulai pengajian. Sehingga kalau dibacakan sesekali tidak masalah. Namun jangan sampai kalau kajian rutin yang sifatnya setiap pekan terus, karena itu tidak ada dalil dari Nabi SAW. Namun ada datang dari para sahabat atau para salaf, tidak masalah. Mudah-mudahan difahami apa yang disebutkan ini tadi, sehingga diharapkan kepada kawan-kawan para penuntut ilmu untuk dalam hal ini tidak terlalu tasyaddud, keras, dikarenakan datang dari kalangan para salaf, dan selayaknya kita untuk berlapang dada dalam hal ini tadi. Namun yang perlu ditanbih, tidak dijadikan hal-hal yang terus-menerus pada setiap majelis. Namun ini semua datang dari salaf. Ingat difahami, yang kita maksudkan itu yang lebih condong kita yakini, yaitu tidak terus-menerus. Namun kalau seandainya dia lakukan terus-menerus, yaitu tadi, memang sudah ada salafnya dalam hal ini tadi. Di antaranya
yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Salah, dan yang lainnya tadi. Wallahu alam, ini masalah yang tidak perlu bagi kita untuk tasyaddud dalam hal ini. Namun kalau saya pribadi lebih condong bahwasannya cukup bagi kita untuk kalau mau dibuka dengan bacaan Al-Quran, jangan dijadikan terus-menerus. Namun kalau seandainya ada yang melakukan terus-menerus ketika hendak memulai pengajian atau ta'lim atau pengajaran, itu diperbolehkan saja. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.